Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami hormati, yang kami doakan selalu sehat, panjang umur, tenang hatinya, lapang rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkan saya meminta waktu sebentar saja. Tolong jangan buru-buru berpindah, jangan langsung menganggap pembahasan ini sama seperti kabar-kabar lain yang hanya lewat lalu hilang begitu saja. Karena yang akan kita bahas kali ini benar-benar menyentuh 4 hal yang belakangan ini paling banyak dicari, paling sering ditanyakan, paling sering dibicarakan, dan jujur saja paling sering bikin hati para pensiunan berdebar-debar. Ya, ada 4 topik besar yang sekarang seakan tidak pernah absen dari obrolan para purna bakti. Taspen, THR, rapel, dan gaji 13. 4 kata ini kalau sudah muncul dalam satu percakapan, biasanya langsung membuat suasana berubah. Ada yang mendadak penuh harap, ada yang mulai penasaran, ada yang langsung mengecek ponselnya, ada yang diam-diam menghitung-hitung kemungkinan, dan ada juga yang justru makin bingung karena terlalu banyak kabar simpang siur yang datang dari berbagai arah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua paham bahwa bagi para pensiunan, informasi seperti ini bukan sekadar bahan ngobrol. Ini bukan cuma judul besar yang enak dibaca lalu selesai. Ini menyangkut ketenangan hidup. Ini berkaitan dengan perencanaan belanja bulanan, obat-obatan, kebutuhan rumah tangga, bantuan untuk anak atau cucu, biaya listrik, air, iuran, dan kadang-kadang juga menyangkut rasa dihargai setelah pengabdian panjang selama puluhan tahun. Karena itu wajar sekali kalau topik Taspen, THR, rapel, dan gaji 13 sekarang menjadi 4 pembahasan yang paling dicari. Orang mencari bukan semata karena penasaran, tapi karena ingin kepastian. Orang mencari bukan cuma ingin dengar kabar baik, tapi ingin tahu mana yang betul-betul bisa dipegang dan mana yang sebaiknya disikapi dengan tenang. Mari kita mulai dari satu kenyataan yang paling sederhana. Di masa pensiun, hidup memang tidak selalu mudah. Dulu ketika masih aktif bekerja, pola penghasilan terasa lebih jelas. Ada ritme kerja, ada jadwal, ada struktur pendapatan yang terasa lebih mapan. Tetapi ketika memasuki masa purna tugas, banyak hal berubah. Penghasilan menjadi sesuatu yang benar-benar harus dijaga, direncanakan, dan dipakai dengan penuh pertimbangan. Karena itu, setiap ada kabar tentang pencairan, tambahan penghasilan, penyesuaian, atau pembayaran tertentu, perhatian para pensiunan langsung tertuju ke sana. Ini sangat manusiawi, tidak ada yang salah. Justru itu menunjukkan bahwa para pensiunan adalah orang-orang yang berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan. Sekarang mari kita bicara pelan-pelan soal yang pertama, yaitu Taspen. Nama Taspen tentu sudah sangat akrab di telinga Bapak dan Ibu. Bagi banyak pensiunan, Taspen bukan sekadar nama lembaga. Taspen adalah pintu pertama yang selalu diingat ketika membahas dana pensiun, pembayaran hak, layanan pensiun, dan berbagai urusan administratif yang berhubungan dengan masa purna bakti. Karena kedekatan itulah, setiap kali ada isu apapun tentang pensiunan, orang hampir pasti akan mengaitkannya dengan Taspen. Kalau ada kabar soal pencairan, orang bertanya ke Taspen. Kalau ada kabar soal keterlambatan, orang menoleh ke Taspen. Kalau ada kabar soal kenaikan atau penyesuaian, orang juga mencari penjelasan dari Taspen. Ini wajar, karena di mata masyarakat, Taspen adalah salah satu pihak yang paling dekat dengan kehidupan para pensiunan. Namun disinilah hal penting yang sering perlu diluruskan. Banyak orang mengira bahwa semua keputusan soal pensiunan sepenuhnya datang dari Taspen. Padahal tidak selalu seperti itu. Taspen memang sangat penting dalam pelayanan dan penyaluran. Tetapi Taspen bekerja berdasarkan aturan, kebijakan, dan keputusan resmi yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau di tengah masyarakat beredar kabar-kabar besar tentang THR, rapel, atau gaji 13, lalu orang buru-buru bertanya apakah Taspen sudah memproses, kita perlu memahami satu hal mendasar. Sebuah lembaga penyalur tidak bisa bergerak hanya berdasarkan rumor, perkiraan, atau harapan yang beredar di media sosial. Semua perlu dasar yang jelas, semua perlu aturan yang resmi, semua perlu mekanisme yang tertib. Ini penting sekali dipahami supaya kita tidak salah menempatkan harapan. Lalu masuklah kita ke topik kedua yang paling dicari saat ini, yaitu THR. Nah, kalau kata THR sudah muncul, siapa yang tidak langsung menaruh perhatian? Bagi banyak keluarga Indonesia, THR bukan sekadar tambahan uang. THR punya makna yang lebih luas, ada suasana kebersamaan di dalamnya. Ada momen keagamaan, ada kehangatan keluarga, ada kebutuhan yang biasanya meningkat, ada belanja yang harus disiapkan, ada tamu yang datang,
ada anak cucu yang mungkin berkumpul, dan ada rasa ingin menyambut hari besar dengan hati yang tenang. Itulah sebabnya THR selalu menjadi salah satu topik yang paling ditunggu dan dicari. Bagi para pensiunan, THR juga punya arti yang sangat penting, karena bagi sebagian besar purna bakti, THR bisa menjadi penyangga yang membantu banyak kebutuhan sekaligus. Kadang bukan hanya soal jumlah, tetapi soal waktu datangnya. Ketika THR hadir menjelang momen besar, dampaknya terasa sekali. Bisa untuk kebutuhan dapur, bisa untuk membeli obat, bisa untuk menambah kebutuhan rumah, bisa juga untuk berbagi dengan keluarga. Jadi ketika orang mencari informasi tentang THR pensiunan, sesungguhnya yang sedang mereka cari bukan cuma nominal. Mereka mencari kepastian. Mereka ingin tahu apakah hak itu ada, kapan kira-kira dibayarkan, dan bagaimana mekanismenya. Tetapi sekali lagi, disinilah pentingnya ketenangan berpikir. Karena setiap tahun pembahasan THR hampir selalu diiringi oleh gelombang informasi yang sangat ramai. Ada yang langsung bilang sudah pasti cair, ada yang menyebut tanggal tertentu seolah-olah final, ada yang berbicara dengan nada sangat meyakinkan padahal sumbernya belum jelas. Ada pula yang membagikan potongan video atau pesan singkat yang membuat orang langsung berharap tinggi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di titik seperti ini, sikap terbaik adalah tetap berharap baik, tetapi jangan meletakkan seluruh keyakinan pada kabar yang belum resmi. Harapan itu penting, tetapi harapan yang sehat harus berjalan bersama kehati-hatian. Sekarang kita masuk ke topik ketiga yang tidak kalah panas, yaitu rapel. Nah, kata rapel ini memang punya daya tarik yang luar biasa. Begitu terdengar kata rapel, banyak orang langsung membayangkan ada hak yang tertunda lalu dibayar sekaligus. Dan memang secara sederhana, rapel bisa dipahami seperti itu, yaitu pembayaran atas kekurangan atau selisih yang seharusnya sudah diterima sejak waktu tertentu, tetapi realisasinya datang belakangan. Karena sifatnya berupa hak yang tertunda, rapel seringkali memunculkan antusiasme yang besar. Orang berpikir, kalau benar ada rapel, berarti ada tambahan yang bisa sangat membantu. Dan karena itulah pembahasan tentang rapel hampir selalu cepat menyebar. Bagi para pensiunan, kabar tentang rapel sering terasa sangat sensitif, sebab ini bukan hanya soal uang tambahan tetapi soal kejelasan atas hak. Ketika ada isu bahwa rapel akan cair, wajar jika banyak yang mulai bertanya-tanya, rapel apa, untuk periode kapan, dasarnya apa, apakah semua menerima, apakah jumlahnya sama, apakah berkaitan dengan penyesuaian sebelumnya? Dan yang paling sering membuat suasana makin panas adalah ketika mulai muncul tanggal-tanggal tertentu, seakan-akan pencairan sudah tinggal menunggu hitungan hari. Disinilah biasanya banyak orang mulai tegang. Ada yang sudah menyusun rencana, ada yang sudah menghitung kebutuhan, ada yang sudah mengabari keluarganya. Padahal kalau belum ada pengumuman resmi, posisi kabar seperti itu tetap harus ditempatkan sebagai informasi berkembang, bukan keputusan final. Yang juga perlu dipahami, kalau memang suatu saat ada rapel, nominalnya hampir pasti tidak seragam. Ini penting sekali untuk tidak disalahpahami. Dalam urusan pensiun, setiap penerima bisa punya riwayat berbeda. Ada perbedaan golongan, masa kerja, komponen tertentu, dan unsur-unsur lain yang membuat hasil perhitungannya tidak sama. Jadi jangan sampai kalau satu orang mendengar perkiraan angka tertentu, lalu menganggap semua orang akan menerima jumlah yang sama. Tidak sesederhana itu. Perhitungan administrasi biasanya jauh lebih rinci daripada obrolan yang beredar di grup atau media sosial. Sekarang kita sampai pada topik keempat, yaitu gaji 13. Ini juga salah satu kata yang hampir selalu membuat perhatian para pensiunan langsung terarah. Gaji 13 dalam pembicaraan masyarakat sering dipandang sebagai satu momen penting yang sangat membantu, apalagi di tengah kebutuhan tahunan yang juga tidak sedikit. Banyak keluarga menghubungkan gaji 13 dengan keperluan pendidikan, kebutuhan rumah tangga, atau penguatan cadangan keuangan. Dan untuk pensiunan, kehadiran gaji 13 kalau memang ada tentu bisa memberi ruang bernapas yang lebih lapang. Maka tidak heran kalau topik ini sangat sering dicari dan ditanyakan. Tetapi seperti juga THR dan rapel, gaji 13 seringkali dikelilingi oleh kabar-kabar yang datang lebih cepat daripada kepastian resminya. Kadang ada yang sudah bicara seolah semua sudah final padahal masyarakat masih menunggu pengumuman resmi. Kadang tanggal-tanggal tertentu sudah disebut-sebut padahal proses administratif dan dasar hukumnya belum benar-benar diumumkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, penting bagi para pensiunan untuk punya satu pegangan yang sehat. Jangan langsung menolak kabar baik, tetapi juga jangan langsung memeluknya bulat-bulat sebelum jelas sumber resminya. Dengan cara itu, hati tetap tenang, harapan tetap hidup, tetapi tidak liar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat lebih dalam, kenapa 4 topik ini sekarang paling dicari? Jawabannya sederhana tapi dalam.
karena keempatnya berada di titik pertemuan antara kebutuhan hidup, ketenangan batin, dan hak yang sangat dirasakan pengaruhnya oleh para pensiunan. Taspen menyangkut saluran dan layanan yang dekat dengan kehidupan pensiun. THR menyangkut momentum, kebutuhan keluarga, dan suasana hari besar. Rapel menyangkut hak tertunda yang nilainya bisa terasa signifikan. Dan gaji 13 menyangkut tambahan yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan keluarga. Maka wajar kalau keempat topik ini seolah menjadi pusat perhatian banyak orang sekaligus. Namun justru karena sangat penting, keempat topik ini juga rawan sekali dipenuhi oleh kabar-kabar yang bombastis. Orang yang mendengar kata Taspen langsung waspada. Orang yang melihat kata THR langsung ingin tahu lebih cepat. Orang yang membaca kata rapel langsung berharap lebih besar. Dan orang yang mendengar gaji 13 langsung mulai membayangkan penggunaannya. Celah emosi inilah yang kadang dimanfaatkan oleh informasi yang belum tentu jelas dasarnya. Judul dibuat besar, kalimat dibuat meyakinkan. Potongan informasi lama diangkat kembali, tanggal disebut-sebut dengan mantap. Akhirnya masyarakat menjadi bingung antara yang resmi dan yang hanya pengulangan kabar lama. Karena itu ada satu sikap penting yang rasanya harus terus kita pegang bersama. Dalam urusan pensiun, terutama yang berkaitan dengan uang negara, pembayaran, tunjangan, atau penyesuaian penghasilan, dasar resmi adalah pegangan utama. Kalau memang nanti ada THR, tentu akan ada aturannya. Kalau memang ada gaji 13, tentu akan ada dasar dan mekanismenya. Kalau memang ada rapel, tentu akan ada penjelasan dan tahapannya. Kalau Taspen akan menyalurkan sesuatu, tentu ada landasan pelaksanaan yang jelas. Jadi, dalam situasi seramai apapun, pegangan kita jangan lepas dari prinsip sederhana ini. Yang resmi harus diutamakan, yang belum jelas harus dipantau dengan tenang. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terasa dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Kadang yang membuat lelah itu bukan hanya karena kebutuhan hidup, tetapi karena terlalu sering berharap pada kabar yang belum pasti. Hati naik ketika mendengar berita baik, lalu turun lagi ketika ternyata belum ada kepastian. Besok muncul kabar baru, hati naik lagi. Lalu beberapa hari kemudian muncul bantahan atau perubahan, hati lelah lagi. Siklus seperti ini sangat menguras batin. Karena itu, ketenangan menjadi sangat penting. Tetap mengikuti perkembangan itu baik, tetapi menjaga hati agar tidak terlalu cepat larut dalam kepastian semu itu jauh lebih sehat. Di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa para pensiunan memang layak mendapatkan perhatian. Setelah pengabdian panjang, adalah hal yang sangat wajar jika masyarakat berharap kesejahteraan para purna bakti terus dijaga. Harapan ini bukan sesuatu yang berlebihan, justru ini adalah bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang sudah memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan hidupnya untuk melayani negara dan masyarakat. Maka setiap kali ada pembahasan soal THR, rapel, gaji 13, atau pelayanan pensiun melalui Taspen, yang sesungguhnya muncul bukan cuma rasa penasaran. Yang muncul juga adalah harapan moral bahwa negara tetap hadir untuk para pensiunannya. Tetapi berharap saja tidak cukup, kita juga perlu cerdas. Cerdas di sini bukan berarti harus mengerti semua bahasa aturan, bukan berarti harus hafal semua istilah birokrasi, bukan pula harus rajin membuka dokumen panjang setiap hari. Cerdas berarti tahu kapan harus percaya, kapan harus menunggu, kapan harus mengecek ulang, dan kapan harus menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan kabar yang belum jelas. Ini penting sekali, karena kalau satu informasi yang belum jelas langsung beredar luas, efeknya bukan kecil, bisa membuat banyak orang salah paham, bisa membuat banyak keluarga menyusun rencana terlalu cepat, bisa juga membuat para pensiunan kecewa padahal yang beredar sejak awal memang belum final. Maka kalau hari-hari ini Bapak dan Ibu mendengar lagi 4 kata besar itu, Taspen, THR, rapel, dan gaji 13, cobalah disikapi dengan lebih tenang. Dengarkan baik-baik, simak utuh. Jangan hanya membaca judul, jangan hanya percaya dari satu potongan video, jangan hanya melihat pesan singkat yang diteruskan berulang-ulang. Usahakan selalu bertanya dalam hati, sumbernya dari mana, apakah ini sudah resmi, apakah ini sudah final, dan apakah ada penjelasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kebiasaan sederhana seperti itu, Bapak dan Ibu sudah melindungi diri sendiri dari kebingungan yang tidak perlu. Ada lagi satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan, yaitu soal perencanaan keuangan. Selama sesuatu masih belum resmi, sebisa mungkin jangan dulu menjadikannya dasar utama untuk menyusun belanja yang wajib.
Boleh berharap, tetapi jangan membangun seluruh rencana di atas sesuatu yang belum pasti. Mengapa? Karena kalau ternyata waktunya berubah atau kebijakannya belum keluar, beban kecewa bisa terasa dua kali. Pertama, kecewa karena belum cair. Kedua, kecewa karena sudah terlanjur memasukkan harapan itu ke dalam kebutuhan rumah tangga. Maka langkah yang lebih aman adalah tetap menunggu kepastian sambil menata kebutuhan berdasarkan kondisi yang sudah ada. Kalau nanti kabar baik benar-benar datang, itu akan menjadi tambahan yang menenangkan, bukan penopang tunggal yang membuat hati cemas. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kadang kita memang ingin sekali semuanya cepat jelas, kita ingin ada kepastian hari ini juga, kita ingin semua pertanyaan langsung dijawab, kita ingin tanggal, nominal, dan mekanisme diumumkan secepat mungkin, itu sangat bisa dimengerti, tetapi kita juga hidup dalam kenyataan bahwa kebijakan publik sering berjalan melalui tahapan. Ada proses, ada penetapan, ada penyesuaian teknis, ada penyaluran, dan ada administrasi yang harus rapi. Karena itu, dalam menunggu, yang paling penting adalah jangan biarkan pikiran kita diseret oleh setiap gelombang rumor yang datang. Di tengah situasi seperti sekarang, saya rasa pesan yang paling penting adalah ini. 4 topik ini memang besar, taspen penting, THR penting, rapel penting, gaji 13 juga penting, sangat wajar kalau semuanya paling dicari, sangat wajar kalau semuanya paling dinanti, sangat wajar kalau semuanya bikin banyak orang bertanya setiap hari. Tetapi justru karena penting, kita harus menyikapinya dengan kepala dingin, harapan boleh tinggi tetapi pijakan harus tetap kuat, semangat boleh besar tetapi kehati-hatian jangan lepas, rasa ingin tahu boleh terus hidup tetapi jangan sampai kepercayaan diberikan kepada kabar yang belum memiliki dasar yang jelas. Mari kita rangkum pelan-pelan supaya hati lebih tenang. Pertama, Taspen adalah lembaga yang sangat dekat dengan kehidupan para pensiunan, terutama dalam layanan dan penyaluran, tetapi semua pelaksanaan tetap membutuhkan dasar kebijakan resmi. Kedua, THR menjadi topik yang sangat dicari karena erat dengan kebutuhan keluarga dan momen besar sehingga wajar bila selalu dinanti. Ketiga, rapel menarik perhatian karena menyangkut hak yang tertunda dan berpotensi sangat membantu, tetapi pembahasannya harus disikapi hati-hati karena mudah dipenuhi spekulasi. Keempat, gaji 13 juga sangat penting bagi banyak pensiunan karena dapat membantu pengelolaan kebutuhan tahunan, namun seperti hal lainnya, tetap perlu menunggu kejelasan resmi sebelum dianggap pasti. Kelima, sikap terbaik saat ini adalah memantau dengan tenang, menyaring informasi dengan cermat dan tidak terburu-buru membangun kepastian dari kabar yang belum final. Terakhir, saya ingin menyampaikan rasa hormat yang tulus kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun berada. Pengabdian Bapak dan Ibu bukan hal kecil. Karena itu, kegelisahan terhadap urusan pensiun, THR, rapel, gaji 13, dan layanan Taspen bukan sesuatu yang sepele. Semua itu lahir dari kebutuhan nyata dan dari harapan agar masa purna bakti tetap dijalani dengan layak, aman, dan bermartabat. Semoga apa yang kita bahas kali ini membantu menenangkan hati, membantu menjernihkan pikiran, dan membantu Bapak dan Ibu melihat 4 topik besar ini dengan sudut pandang yang lebih utuh. Tetaplah sehat, tetaplah tenang, tetaplah bijak dalam menerima informasi, dan tetaplah yakin bahwa sikap hati-hati adalah teman terbaik di tengah banyaknya kabar yang datang silih berganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.